Oke, Kak. Hari Kamis kemarin, Pak Tua ajak saya untuk mancing di lautan dangkal. Dia tertarik sama spotnya Pak Mahit yang di Bengare itu ya. Karena dia senang sama ikan kerapu. Nah, karena terlalu dadak saya izin sama Pak Bos ya. Bos, hari Sabtu saya mancing sama Pak Tua ya, sama si Brewok. Nah, kebetulan si Bos ada urusan ya. Jadi si Bos sementara nggak bisa mancing dulu. Nanti akhir bulan si Bos baru mancing. Tanggal 29 yang apik tenan. Nah, si Bos kasih izin, ya udahlah, Sabtu kamu berangkat. Senangkan Pak Tua ya. Sama si Bos ternyata diam-diam beli reel buat Pak Mahit. Jadi yang di trip bulan lalu itu ya, si Bos lihat reelnya Pak Mahit kok udah jelek ya. Si Bos diam-diam belikan reel buat Pak Mahit. Lalu saya sampaikan ke Pak Mahit, ini ada hadiah dari Bos. Joran fiber yang anti patah dan reel 5.000. Wow, Pak Mahit sumringah hatinya dapat reel baru sama joran baru. Ini ya, Kof, besok kamu bawa kasih ke Pak Mahit. Oke, siap Bos. Oke, karena mendadak jadi nggak banyak yang bisa berangkat. Anak pemersatu bangsat yang bisa ikut cuma Brewok, si Nguyen dan Loverboy nggak bisa hadir. Kalau si Brewok sih selalu hadir setiap kali ada makanan. Oke, saya minum kopi dulu ya. Mata udah mulai ngantuk ini. Kita pergi belanja dulu. Gini-gini nih si Brewok paling seneng belanja konsumsi. Dia ambil sesuka hati karena yang bayar kan Bos. Nah ini ya, ini buat kita bertiga sama Pak Mahit berempat. Snacknya sama soft drinknya lumayan. Habis belanja kita makan pecel lele. Nah si Brewok sudah kelaparan itu. Sampai nasinya ditaruh cobek untuk membersihkan sambalnya. Kita makan dulu ya. Nah ini sudah Sabtu pagi ya. Kita mancing tanggal 7 Sabtu pagi. Ini pukul 3 pagi ya. Kita mau beli bubur ayam dulu buat dibawa di kapal. Menu makan hari nih bubur ayam. Brewok beli 8 bungkus ini buat kita 2 kali makan. Setelah mampir rest area kita makan bubur. Nanti sisanya kita makan lagi di kapal. Nah kali ini kita datang pagian ya. Ini pukul setengah 6 pagi. Pak Mahit bilang setengah 6 kita melaut ya Kof. Oke siap, kali ini kita berangkat pagian, nggak kesiangan kayak yang bulan lalu ya. Nah ini kita cuma bertiga. Karena terlalu mendadak saya sampai lupa ya merekam Windy. Tapi singkat cerita hari ini kita cuma bisa mancing sampai jam 1 siang. Karena indikator Windy jam 1 siang itu cuacanya sudah agak parah. Anginnya keras dan ada hujan petir. Nah si Brewok belum apa-apa sudah makan lagi. Padahal tadi udah sarapan di rest area. Dia makan bubur untuk kedua kalinya. Setelah bubur ayamnya habis dia makan keripik tempe. Dia bilang, Kof kayaknya aku hari ini boncos. Jadi aku minta tolong bikinin rangkaian ya. Nah Pak Tua nggak bisa bikin rangkaian. Jadi saya bikinkan rangkaian untuk mereka berdua. Ini kita udah tiba di spot ya. Si Brewok habis makan bubur, makan keripik, sekarang minum susu. Dasar, di otaknya cuma makan dan susu. Bangsat bener nih anak. Lihat tuh senyumannya, sungguh bangsat. Isu-isu rek. Strike pembukaan. Pak Tua dapat kerapu yang cukup besar. Ini sekitar 1 kilo lebih nih, 1,5 kilo. Lalu Pak Tua dapat lagi ikan keting besar loh. Ini keting setengah kilo ya. Jadi ukurannya hampir kayak ikan patin gitu. Nah nggak lama strike lagi yang di strike bendera rumpon. Saking amisnya tangannya dia lempar ketinggian yang di strike bendera rumpon. Lalu saya strike 9, lumayan ini 1,5 kiloan. Ini rangkaian yang saya pakai ya. Jadi Pak Tua dan Brewok juga saya buatkan rangkaian. Nah ini contoh rangkaiannya yang saya pakai. Nah ini tali yang saya pakai satu depas, saya pakai satu kail saja. Itu di tim ada Italian snap, ada swivel bearing. Karena talinya satu depa, nah sehingga kailnya itu nggak mudah nyajen ya. Jadi kita hari ini nyajennya cuma satu. Ya Pak Tua lempar ke bendera tadi. Pak Tua strike kerapu lagi ya. Amis sekali tangan Pak Tua. Dia rekor ya, hari ini strike-nya paling banyak. Ini Pak Mahit strike. Reel yang dikasih bos sudah amis. Kerapu lumayan besar.
Nah ini Pak Tua strike kerapu lagi. Si Brewok strike tompel. Senang si Brewok, dia nggak song. Dari pagi dia lihat saya dan Pak Tua strike. Nah kapten kita strike lagi, realnya semakin amis, kerapu lagi. Lalu si Brewok strike kerapu lagi. Tadi pagi dia bilang kayaknya aku boncos Kof, tadi malam aku mimpi basah. Saya strike lagi ikan sumbal agak besar. Rangkaian gua nyenjos kan? Mosok pagi-pagi sudah hasilnya seperti ini. Ampun. Nah ini Pak Tua mengolok-ngolok teman-teman kita yang nggak berangkat ya. Jadi yang berangkat kan cuma kita bertiga. Nah karena hasilnya lumayan langsung Pak Tua bersuara. Akeh cicilan ta? Ikilah iwak sing gak kelas. Iwak gak kelas. Mek sing kelas iki. Loh. Wah, sopo iki iwak? Kutil. Iki iwak kelas. Terus loh. Apa ini? Apa ini? Gorong sing nang mburi. Loh. Pagi-pagi sudah seperti ini. Mosok ngisin-ngisini. Loh. Yang ini lagi. Loh. Ini ikan apa ini? Wah, Black masih tidur ya, Black ya. Loh. Pak Black mana ini? Bubuk ya? Puas Pak Tua mengolok-olok temannya. Biasanya dia yang diolok-olok. Kali ini dia melakukan pembalasan. Nah angin mulai berhembus dan airnya mulai coklat. Si Brewok dapat ikan glomo. Gak lama Brewok dapat kerapu. Pak Maid dapat glomo. Glomonya lepas. Ya sudahlah, itu kan jelek. Nah ini airnya mulai jelek ya. Dapat glomo terus. Lalu kita pindah ke Turus. Pak Tua kena prank. Dipikir Baramundi. Ternyata barongsai. Awalnya heboh ketika strike. Ini pasti cokil ini. Ternyata waktu mendarat barongsai. Barongsai kan ngelawannya lumayan. Gak lama Pak Tua kena barongsai lagi. Ini barongsai kedua ya. Jadi saya dan Brewok malah song di Turus ini. Pak Tua narik barongsai terus. Nah barongsai ini kan cengkraman giginya cukup kuat ya. Jadi ngelepas kailnya susah, makanya sampai dipukul sama Pak Mahid. Teman-teman hati-hati loh ya, bagi yang belum pernah dapat barongsai jangan pernah pegang mulutnya. Itu kalau gigit susah lepas, itu sakit sekali. Ikan ini katanya enak, tapi kita males Pak pulang. Lendirnya terlalu banyak. Hat-trick, dapat barongsai 3 kali. Saking marahnya dia pukul-pukul ke kapal. Barongsai mana? Beda-beda mang putih kira ada coklat iki coklat kayak kerapu. Lo gede. Paling ini lebih gede mana? Nah angin mulai keras dan bunyi guntur mulai terdengar. Akhirnya kita bergegas pulang ya. Percuma song di Turus ini. Karena kondisi air juga sudah keruh. Jadi kita putuskan pulang aja lah. Kalau keruh Baramundi kan biasanya susah makan. Jadi ya sudah pulang aja. Ini 1:30 siang ya. Jadi kita tadi mendarat 12.45. Lalu kita perjalanan, kita mampir rumah makan, kita makan dulu. Ya hasil mancing hari ini lumayan lah. Cukup menghibur. Ikan yang lucu-lucu nggak kita bawa pulang ya. Kita cuma bawa ikan kerapu aja. Sama keting dan sembilang yang besar-besar itu. Yang kecil-kecil kita rilis kembali ke laut. Ini kita makan dulu ya. Nah sesuai indikator windy, udah mulai hujan deras ini waktu kita makan. Jadi seandainya tadi kita gaspol ya kita basah kuyup ya. Untungnya ada windy. Nah ini kita lanjutkan perjalanan pulang ke Surabaya. Langit sudah sangat hitam. Jadi pagi-pagi itu saya lihat windy ya. Saya amati siang mulai hujan deras, petirnya banyak. Ya sudah kita pulang aja. Hei kakak, lihat ini. Ini kita udah pulang ya, ini hasilnya. Sumbal, ikan mahal ini. Ikan sumbal ini di Surabaya sudah mahal ya harganya. Jadi cukup menghibur dapat ikan ini. Ini ikan mahal ini. Ini beratnya mungkin sekitar 2 kilo lebih dikit lah. Nggak sampai 2,5 kok.
Ntar aja kalau di rumah sudah dibersihkan, dibekukan, lalu nanti kita timbang ya. Nah ini kita keluarin ikan Pak Tua. Lumayan ini. Aduh, jancuk loroi cuk. Sialan agak berat dan giginya tajam. Jari saya kecucuk itu. Oke kita hitung ya, 2 ekor kita keluarin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udang sisa 9, 10, 11, 12. Udah habis ini udang-udang doang. Lumayan lah ya menghibur. Bayar kapal 400.000 doang, dapatnya lumayan. Itu yang kita bawa pulang kerapu sama sembilang besar itu 1 ya. Sama ketingnya Pak Tua yang 5 on kayak paten itu 1. Ada tompelnya si brewok 1. Sisanya kerapu semua, gelombang keting nggak kita bawa pulang. Nah ini sumbal hasil buruan saya. Saya cuci-cuci dulu biasanya sebelum masukin kulkas supaya kulkas nggak amis-amis banget. Lumayan ini size-nya. Besok pagi saya timbang ya. Oke kita buka kulkas dulu. Jadi setelah semalaman dibekukan, ikannya juga udah bersih. Kita coba timbang ya. Ini sisa stok ikan saya. Ada bubara, kakap merah, tenggiri, cukil, dan ini sumbal yang masih baru kita tangkap kemarin. Kita coba timbang ya. Berapa beratnya? Ternyata 2,15. Berarti 2 ekor kerapunya Pak Tua kemarin sekitar 1,5 kiloan itu. Kan lebih besar ini. Ya kita ulangi. Masih 2,15. Lumayan harga ikan sumbal ini mahal loh. Mungkin di Surabaya itu udah mulai jarang ya. Saya berapa tahun ini mancing dapat ikan sumbal itu terakhir 3 tahun lalu. Entah kenapa kok mulai jarang. Apa perairan Surabaya ini sudah tercemar polusi ya. Sumbalnya pergi semua. Jadi 6 bulan lalu tuh saya ke supermarket ikan ya sama ibu saya. Ibu saya lihat potongan daging ikan sumbal yang sudah dijual per slice itu ya. Ibu saya lihat harganya nggak jadi beli. Lalu saya bilang suatu saat Bu, mungkin saya beruntung bisa dapat sumbal lagi. Kata ibu saya ini dagingnya enak sekali. Dan hari ini saya dapat, nanti saya kasih ke ibu saya. Oke, trip kali ini cukup memuaskan lah ya. Saya mau minum kopi lagi, semakin ngantuk. Oke, saya sudahi. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kof. Oke, Kof. Ini video packing Shimano Bass Rice yang bait casting ya. Dibeli oleh kawan kita, Bang Rasid dari Kalimantan Tengah. Ini abang video packingnya. Saya doakan reel ini cepat amis. Abang melakukan casting di Kalimantan kan banyak ikan gabusnya. Saya doakan setiap kali abang casting pasti merescue ikan gabus. Makasih abang, saya doakan sehat selalu sekeluarga dan lancar rezekinya. Oke, reel ini lagi dalam perjalanan ya bang. Nanti nggak lama lagi, mungkin besok sudah sampai di rumah bang. Makasih banyak ya bang Rasid. Saya izin posting packingnya dan saya sensor racingnya. Oke, saya sudahi. Sekali lagi terima kasih. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kof.